Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Darmiani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bimbingan Konseling Sekolah Dasar dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan berbagai permasalahan yang kami angkat dalam materi teknik memahami individu. Sebelum kami menyampaikan permasalahan yang telah kami buat, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Alvina, kemudian rekan saya Almira Ursula Irawan, Alpiana Pujiastuti, Alvin Hidayah, dan Alia Rodatul Janah. Langsung saja saya Alvina akan menyampaikan permasalahan yang saya angkat tentang bagaimana cara guru dalam menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui peserta didik yang malas ke sekolah. Teknik wawancara bisa digunakan dalam memahami peserta didik yang memiliki berbagai problem dan masalah. Salah satunya dalam permasalahan siswa yang malas ke sekolah. Malas sekolah menjadi tantangan besar bagi guru dan orang tua dalam memperhatikan peserta didik melalui bimbingan, pengarahan, motivasi, bahkan apresiasi terhadap bentuk pencapaian peserta didik agar semangat belajar meningkatkan sehingga semangat untuk pergi ke sekolah juga pasti meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik wawancara dalam memahami peserta didik yang malas ke sekolah sangat bagus digunakan karena teknik ini kita mampu mengetahui alasan mereka malas dari berbagai pertanyaan yang kita ajukan, serta mendapatkan titik terang dan mampu menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan peserta didik sehingga malas ke sekolah pasti dapat teratasi. Demikian penyampaian permasalahan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alpiana Pujiastuti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana strategi guru kelas dalam menghadapi peserta didik yang malas belajar. Di mana dalam kegiatan pembelajaran biasanya ditemukan peserta didik yang malas belajar. Untuk mengetahui akar kemalasan anak, pendidik harus mengetahui secara detail apa yang menjadi masalahnya sehingga peserta didik tersebut tidak mau belajar. Masalah anak yang malas belajar bukan hanya dikeluhkan oleh pendidik tetapi juga orang tua. Biasanya faktor kemalasan belajar pada anak terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ketiga hal inilah yang membawa pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak itu sendiri. Adapun strategi yang dilakukan oleh guru kelas dalam menghadapi peserta didik yang malas belajar di sekolah adalah yang pertama dapat menerapkan menciptakan kesiapan belajar, di mana dalam kondisi apapun kesiapan belajar merupakan hal yang paling penting. Peserta didik yang berada dalam kondisi siap akan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Misalnya, guru memeriksa peralatan-peralatan belajar sebelum proses pembelajaran dimulai, dan secara psikis pendidik dapat menciptakan kesiapan belajar dengan memberikan pencerahan atau penyadaran. Kemudian yang kedua yaitu adalah memberikan motivasi. Dalam proses pembelajaran di sekolah selalu ada pemberian motivasi kepada peserta didik, misalnya menghargai apa yang dilakukan peserta didik ketika pembelajaran sedang berlangsung, walaupun hanya dengan memuji tulisannya saja. Selain itu, para pendidik sekolah tersebut juga suka membaca buku-buku yang bertemakan motivasi, sehingga dari situlah pendidik bisa memotivasi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi marah yang berlebihan, yaitu mengurangi emosi yang berlebihan. Ketika seorang guru menghadapi peserta didik yang bermasalah dengan cara marah, apalagi sampai berlebihan atau kurang manusiawi dan tidak mendidik, hanya akan memperparah keadaan dan hanya akan menambah rasa malas peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Bahkan dalam membuat peserta didik juga ketakutan dan pada akhirnya mereka tidak mau lagi untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah
menciptakan keharmonisan dalam pembelajaran, di mana keharmonisan pendidik dengan peserta didik merupakan syarat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Keharmonisan bisa tercipta jika seorang pendidik mampu menempatkan dirinya dalam kondisi kejiwaan peserta didik. Canda tawa pendidik dengan peserta didiknya merupakan hal yang selalu dilakukan oleh guru di sekolah agar dapat menghilangkan rasa lelah dan jenuh peserta didik, terutama pada jam terakhir dalam proses pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayah. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang saya ambil, yaitu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi atau membantu siswa yang terhambat pengembangan minat dan bakat di sekolah formal. Saja ke pembahasannya, yaitu setiap individu dilahirkan ke dunia telah dibekali kemampuan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Namun kembali lagi kepada individu itu lagi, bagaimana individu tersebut berusaha agar bakat tersebut dapat dinikmati, karena untuk mencapai segala sesuatu harus adanya suatu usaha atau dukungan. Begitu juga dengan bekal yang diberikan oleh Tuhan tidak akan dapat dinikmati apabila tidak berusaha untuk mengembangkannya. Bekal tersebut berupa bakat khusus atau potensi. Di sekolah, peserta didik lebih banyak ditekankan dengan diberi pekerjaan rumah atau tugas yang terus-menerus. Hal ini dapat menghambat perkembangan minat dan bakat anak karena anak akan stres, bosan. Selain anak akan merasa kurang cocok dengan gaya belajarnya, perlunya bimbingan yang diberikan oleh guru atau orang tua di sekolah dalam mengembangkan bakat siswa, sehingga bakat yang dimilikinya itu tidak terpendam dan malah menjadi permasalahan dalam diri siswa tersebut. Maka banyak anak yang berbakat keluar dari sekolah formal untuk pindah ke homeschooling sebagai alternatif yang cocok untuk bekal dia ke depannya. Namun demikian, anak-anak ini beresiko mengalami beban psikologis karena pengalaman di sekolah sebelumnya kurang mengasah kemampuan mereka dalam mengatasi masalah sosial dan emosional. Dengan keunikan anak berbakat, mereka sepatutnya tidak hanya dididik dengan mengedepankan kemampuan verbal dan logis saja, namun juga keterampilan dalam mengatasi masalah sosial dan emosional. Cara efektif untuk mengembangkan minat dan bakat di homeschooling yaitu yang pertama, pendidikan terpusat. Bagaimana dengan memutuskan pembelajaran kepada siswa dan subjeknya pembelajarannya tersebut terdiri dari satu anak, sehingga memudahkan pendidik untuk lebih mudah untuk fokus kepada siswa yang diampunnya. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel seperti belajar dengan bentuk yang diinginkan agar memberi nuansa kenyamanan dan ketenangan yang disukai anak, sehingga anak lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh guru. Dengan pembelajaran seperti ini, anak akan lebih mudah untuk mengutarakan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan fasilitas berekspresi. Dengan pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan tentunya akan membuat anak lebih mudah untuk berekspresi. Anak akan lebih mudah menunjukkan kemampuannya karena memang anak lebih aktif dalam berpartisipasi dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Dan yang keempat, pengembangan karakter anak. Karakter anak yang baik akan berpengaruh pada perkembangan minat dan bakat anak didik. Maka perlunya pembentukan karakter anak seperti giat belajar, tekun, jujur, semangat anak agar dapat memaksimalkan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, guru di sini harus berperan aktif dalam meningkatkan bakat siswa, baik itu dari intelektual, kreativitas, motivasi, harus lebih berani mencoba-coba hal yang baru dan tidak cepat puas terhadap prestasi yang dicapainya. Latihan dalam pengembangan bakat khususnya siswa tidak cukup dengan hanya mengikut sertakan siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga harus disediakan dan lebih ditingkatkan lagi mengenai fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai agar bakat siswa dapat berkembang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi atau permasalahan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alia Raudatul Jannah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Raudatul Jannah akan membacakan materi selanjutnya tentang mengapa siswa sekolah dasar kurang bisa menggunakan logikanya di dalam mata pelajaran matematika. Konsep logika matematika sangat penting untuk dikuasai dan dipahami oleh setiap siswa. Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa logika, penalaran, argumentasi sangat sering digunakan dalam kehidupan nyata
di kehidupan sehari-hari, di dalam mata pelajaran matematika sendiri ataupun mata pelajaran lainnya. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika. Dengan demikian, anak yang cerdas dalam logika matematika menyukai kegiatan bermain yang berkaitan dengan berpikir logis. Anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika juga tertarik memanipulasi lingkungan dan cenderung menerapkan strategi coba ralat. Selain itu, mereka suka menduga-duga dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat seorang anak untuk menggunakan logika bisa jadi karena anak tersebut belum memasuki atau mencukupi umur 7 tahun atau di bawah umur 7 tahun. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak memiliki kesiapan mental untuk berpikir. Pada usia 5-6 tahun, anak masih mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan gerak. Kondisi anak pada usia ini dapat diibaratkan dengan sebuah karet busa yang menyerap air sepenuhnya dengan tidak memperdulikan apakah air tersebut bersih atau kotor. Selain itu, menghambat kecerdasan logika anak di sekolah ketika proses pembelajaran matematika adalah tidak memperdulikan apakah air tersebut bersih atau kotor. Selain itu, menghambat kecerdasan logika anak di sekolah ketika proses pembelajaran matematika adalah 1. Siswa masih menganggap matematika mata pelajaran yang sulit. Banyak rumus, simbol, perhitungan yang memusingkan, serta pelajaran yang sangat membosankan, sehingga menimbulkan sikap malas belajar yang ditunjukkan siswa. 2. Terdapat siswa yang tidak mengerjakan PR, dan kebanyakan siswa sama alasannya, yaitu lupa. Dan beberapa siswa yang tidak mempelajari kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Ketiga, siswa tidak sabar dan kurangnya keterampilan yang dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Hal ini menunjukkan kecerdasan logika matematika siswa yang belum berfungsi secara maksimal. Keterampilan yang dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Hal ini menunjukkan kecerdasan logika matematika siswa yang belum berfungsi secara maksimal. Tingkat kecerdasan logika matematika yang dimiliki siswa ini dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Huri Suhenri 2012 bahwa kecerdasan logika matematika memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Faktor pendorong. Faktor penyebab anak memiliki kecerdasan logika matematika. Pertama, faktor keturunan. Pada dasarnya, setiap anak membawa gen kecerdasan termasuk kecerdasan logika matematika ini. Namun, setiap anak ternyata memiliki kadar yang berbeda-beda. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tumbuh kembang anak juga berpengaruh. Hal tersebut terjadi terutama saat panca indera anak sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan lingkungan yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan logika matematika anak. Ketiga, faktor nutrisi. Nutrisi juga sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. Tentu saja jumlah nutrisi harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh anak dan untuk menyerapnya. Keempat, matematika anak. Ketiga, faktor nutrisi. Nutrisi juga sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. Tentu saja jumlah nutrisi harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh anak dan untuk menyerapnya. Keempat, faktor kejiwaan. Emosi juga berperan dalam menumbuhkan minat dan bakat kecerdasan anak termasuk dalam kecerdasan logika matematika ini. Jadi dapat disimpulkan faktor penghambat anak dalam menggunakan logika bisa jadi karena anak tersebut belum cukup umur. Oleh sebab itu, anak tidak memiliki kesiapan mental untuk berpikir. Kita bisa mengajak anak untuk bermain kartu angka. Anak diajak untuk mengidentifikasi angka. Pada tingkat lanjut, anak dapat diperkenalkan dengan konsep matematika yang lain seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Ursula Irawan akan membahas permasalahan yang saya ambil. Permasalahan yang saya ambil adalah mengapa banyaknya anak sekolah dasar pada saat ini kurang dalam menunjukkan bakatnya sehingga pengembangan bakat dinilai berkurang pada saat ini.
Bakat diyakini sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Anugerah tersebut perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Dengan bakat yang dimiliki, seseorang mampu meraih prestasi dalam berbagai bidang sesuai dengan bakatnya. Bakat yang dimiliki seseorang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi jenisnya maupun dalam derajat atau tingkatan pemilikan suatu bakat. Pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam. Misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bakat juga dipengaruhi beberapa faktor, karena suatu bakat bisa cepat atau lambat berkembang. Apabila mengembangnya bakat anak, kita juga harus mengetahui apa saja faktor yang memperluaskan kebakatan anak. Seperti faktor genetik, kita dapat mulai mengenali faktor otak yang lebih dominan pada anak, misalnya bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail. Itu adalah dari otak kiri. Faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang menjadikan anak tersebut pribadi yang unik. Faktor lingkungan keluarga. Salah satu faktor yang terpenting yang menentukan perkembangan seseorang anak, faktor lingkungan sekolah. Anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat serta minatnya. Faktor-faktor penghambat dari pengembangan bakat anak juga ada, ialah pertama adalah motivasi. Motivasi adalah satu sebab yang mempengaruhi keefektifan kegiatan penyaluran bakat individu. Motivasi yang mendorong individu ingin melakukan kegiatan penyaluran bakat. Yang kedua ialah minat. Menurut Reber, minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi karena disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai internal lainnya, seperti pemusatan perhatian. Yang ketiga, sikap. Sikap adalah gejala di dalam diri yang mempengaruhi berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang umum dan tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, secara baik maupun buruk. Pendidikan di tempat penyaluran bakat bukan sekedar bertujuan untuk melakukan individu supaya siap pakai untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya atau mencapai angka rapot, melainkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia sejati. Cara mengatasinya ialah mendukung bakat yang dimiliki anak. Memberikan kebebasan guru juga harus memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya. Memberikan fasilitas, peran guru yang turut selalu membantunya seperti menyediakan fasilitas yang bisa menjembatani anak untuk mengembangkan bakatnya. Buatlah anak mengerti bahwa apa yang diberikan orang tua harus didapatkan dengan perjuangan. Yang menjadi pendengar, ada baiknya Anda berperan sebagai sahabat ketika anak Anda sedang mengalami kesulitan. Jadilah pendengar yang baik, jangan beri penghakiman. Jangan menekan anak, hanya sebagian anak saja yang menjadikan kekerasan orang tua menjadi motivasi. Selebihnya hanya akan menimbulkan luka mendalam. Jadi dapat disimpulkan, kita juga harus mengetahui apa saja faktor yang memperluaskan kebakatan anak, misalnya bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail. Itu adalah dari otak kiri. Ada baiknya Anda berperan sebagai sahabat ketika anak sedang mengalami kesulitan. Jadilah